Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast kedua kami, podcast kolaborasi antara PNJU dan PA Jaksel. Jadi Cindy, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai kampanye bangga berbangsa dan bernegara, pada siang ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai ASN berakhlak melalui seorang tokoh nasional, Cindy. Ya, jadi tokoh nasional ini memiliki reputasi yang baik dan juga mampu mencerminkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, Nisa. Nah, beliau merupakan mantan Presiden Republik Indonesia ketiga dan juga dikenal sangat jenius. Nah, langsung saja, beliau adalah Bapak B.J. Habibie. Nah, untuk nilai pertama yaitu berorientasi pelayanan dan juga akuntabel, silakan Kak Tegar. Baik, terima kasih Kanisa Kasindi. Bahwasanya Pak B.J. Habibie telah melaksanakan core value yaitu berorientasi pelayanan. Karena berorientasi pelayanan sendiri berarti adalah pelayanan secara prima, di mana beliau berkontribusi dengan ilmunya untuk membangun industri penerbangan dengan mendirikan industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN Indonesia ini yang kemudian dikenal sebagai dengan nama PT Digantara Nusantara atau Indonesia. Nah, adapun untuk akuntabel sendiri, beliau orang yang akuntabel karena beliau pada masanya itu mencabut peraturan untuk suatu media pers agar memperoleh surat izin usaha pengambilan pers untuk beroperasi, sehingga pada masa beliau pemerintah beliau lebih bisa dipertanggungjawabkan dan transparan karena media pers dapat melaksanakan tugasnya tanpa perlu takut izin usahanya dicabut secara sewenang-wenang. Oke, untuk next core video-nya bagaimana nih Mbak Maya, seberapa kompeten beliau? Ya, makasih Mas Eka. Untuk core value selanjutnya adalah kompeten. Jadi Pak B.J. Habibie ini merupakan sosok yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak pernah berhenti untuk berpikir. Perjuangan beliau dalam memajukan negara kita tercinta sungguh luar biasa. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena gagasannya dalam membangun SDM Indonesia yang berkualitas serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, beliau telah mencatatkan sejumlah karya besar yang mendapat pengakuan oleh dunia, termasuk pesawat terbang N250 Gatot Kaca. Nah, untuk core value harmonis, kira-kira gimana Kak Cindy? Ya, jadi yang ketiga itu ada harmonis. Nah, di sini beliau pernah menciptakan aturan kebijakan baru yang dimana menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Jadi tidak ada lagi istilah antara pribumi maupun non-pribumi. Semua mendapatkan kesempatan yang sama dan hak yang sama. Sebab balik lagi kita sebagai satu warga negara Indonesia, di mana harmonis ini kan tentunya mengedepankan nilai-nilai sikap menghargai dan juga saling tolong-menolong tanpa membedakan apapun latar belakang kita ya tentunya. Nah, untuk nilai selanjutnya yaitu loyal. Gimana Kanisa? Oke Kak Cindy, karena loyal itu kan setia ya. Jadi ada satu cerita menarik tentang Pak B.J. Habibie dan kesetiaannya dengan NKRI ini. Jadi karena kecerdasan beliau khususnya dalam teknologi pesawat terbang, Pak Habibie ini pernah ditawarkan oleh pemerintah Jerman untuk menjadi warga negara kehormatannya. Tapi balik lagi karena Pak Habibie ini cinta sekali dengan NKRI, kesempatan itu ditolaknya. Itu Cindy. Berarti sangat cinta terhadap Indonesia tentunya ya. Betul sekali. Untuk nilai adaptif dan kolaboratif nih, silakan Kak Nurul. Baik Kak Cindy dan Kanisa, dari aku sendiri sangat menyadari kalau Pak Habibie menaruhkan nilai berakhlak adaptif ya. Sebagai Bapak Teknologi Indonesia, beliau menginspirasi saya untuk selalu mampu beradaptasi terhadap perkembangan global khususnya teknologi. Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada bidang penerbangan, Habibie mencetuskan track propulsion theory yang ini sebuah solusi dari permasalahan pada pesawat yang dipakai sampai sekarang. Selain itu, pada masanya beliau mampu membuat peserta. Salah satunya pesawat R-80. Dalam pembuatan pesawat ini tentunya Habibie tidak sendirian. Beliau bersama dengan PT Regio Aviation Industri, yakni perusahaan yang didirikan oleh beliau sendiri bersama dengan anaknya Ilham Abdul Habibie. Perusahaan ini telah bekerja sama dengan System, sebuah perusahaan yang sangat lunak dari Prancis. Jadi selain menerapkan nilai adaptif, beliau juga menerapkan nilai kolaboratif. Gitu. Oke, sangat menginspirasi sekali ya ternyata. Jadi sudah sepatutnya itu Pak Habibie ini kita jadikan sebagai role model dalam ASN berakhlak, Cindy. Betul banget. Oke, sampai di sini dulu ya kesempatan kita untuk podcast kali ini. ASN berakhlak Banget. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.